Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Isra Fidoria di program Dialog Khusus. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yakni Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota, Bapak Haji Irwan MAG. Seperti yang kita ketahui bahwa Kabupaten 50 Kota kembali menggelar acara, yakni Lomba MTQ Nasional yang ke-40 di tingkat Kabupaten 50 Kota. Nah, sebelum lebih lanjut kita membahas tentang kegiatan ini, terlebih dahulu kita sapa narasumber kita pada hari ini, Bapak Irwan. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat dan bersemangat tentunya, Pak. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bapak. Baru saja kita mengadakan pembukaan Lomba MTQ yang ke-40. Itu kira-kira untuk kegiatan lombanya berapa hari, Bapak? Kabupaten 50 Kota itu melaksanakan MTQ ke-40 tahun 2024 ini. Ini kita laksanakan dari tanggal 9 sampai tanggal 13. Cabang yang kita lombakan itu sebanyak 10 cabang, menghadirkan 593 kafilah yang ikut berlomba. Kalau dihitung dengan para ofisial, masing-masing bisa mencapai 1000-an. Karena ofisial dengan kafilah yang akan berlomba itu hampir sama jumlahnya. Dan alhamdulillah kemarin sudah dibuka oleh Bapak Bupati Kota 50 Kota yang dihadiri oleh staf ahli dari kantor gubernur, kepala kantor wilayah dan seluruh Forkopimda, OPD, dan alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Hari ini memasuki babak final dan insya Allah besok hari Jumat tanggal 13 kita laksanakan penutupan. Begitu banyak berarti peserta dengan kafilahnya, Pak. Lalu untuk pelaksanaannya untuk tahun ini tuan rumahnya kecamatan mana, Bapak? Untuk tahun 2024 yang ke-40 ini gilirannya adalah Kecamatan Payakumbuh. Dan sebagai tuan rumah itu Payakumbuh sudah mempersiapkan diri karena 2 tahun yang lalu sudah ada kesepakatan bahwa Payakumbuh lah yang menjadi tuan rumah, dan alhamdulillah Payakumbuh juga sukses. Bahkan alhamdulillah sampai tadi cuaca juga mendukung dan malam nanti proses finalis itu insya Allah akan selesai. Insya Allah, mudah-mudahan cuaca nanti juga mendukung nanti malam, Amin. Pak. Baik Bapak, kita menelisik pada tahun kemarin 50 kota sudah berhasil menjadi juara umum tingkat provinsi. Lalu bagaimana strategi kita nih Pak untuk mempertahankan kedudukan itu, Bapak? Ya. Pertama kami ingin jelaskan, tahun 2021 ya di Padang Panjang itu Kabupaten 50 Kota berada di ranking 17. Ya. Kemudian tahun 2023 kemarin kita melakukan sebuah lompatan besar. Itu semua orang mungkin tidak akan pernah menduga. Karena itu berada pada posisi juara umum. Maka tentu dari awal kita punya komitmen, kita siapkan MTQ 2022 baik-baik dengan sungguh-sungguh. Kemudian kita lakukan seleksi, kemudian kita lakukan training center secara berkala, kemudian kita siapkan kafilah terbaik, dan alhamdulillah pada Desember 2023 kemarin 50 Kota membuat sejarah pertama sepanjang pelaksanaan musabaqah tilawatul Quran. Itu ranking 2 juga belum pernah, ranking 3 juga belum pernah, tertinggi sebelumnya ranking 4. Dan alhamdulillah tahun 2023 ini kita cetuskan di bawah kepemimpinan Pak Haji Saparudin, kemudian bersama semua Forkopimda, Kementerian Agama, LPTQ, dan semua ormas, kita support alhamdulillah membuat terobosan baru. Dan tentu sejarah ini tentu semua kita berniat untuk mempertahankan. Maka tentu upaya-upaya ini sudah kita mulai dari hari ini. Kita lakukan penseleksiannya yang ketat. Kita minta semua kecamatan bersama camat dan KUA-nya menghadirkan kafilah-kafilah terbaik. Kemudian dari kafilah terbaik itu nanti inilah yang akan menjadi pemenangnya. Yang pemenang itu nanti inilah yang akan kita latih sehingga nanti di hari H perlombaan tingkat provinsi di Bukit Tinggi insya Allah tahun 2025 mereka insya Allah bisa menjadi pemuncak.
Jadi tentu langkah awal yang kita lakukan hari ini adalah target mimpi kita untuk di 2025 ke depan. Dan alhamdulillah dari putaran tadi, komitmen kita, saya selalu sampaikan kepada para KUA, pastikan membawa kafilah terbaik. Ternyata Bupati juga menyampaikan kepada kecamatan dan camatnya, pastikan membawa kafilah terbaik. Sehingga betul-betul kafilah-kafilah yang berkualitas hadir pada musabaqah tilawatil Quran di bulan ini. Nah, ini nanti akan kita gembleng, kita tata, kita rapikan, kita bekali. Insya Allah cita-cita dan niat kita bisa mempertahankan ini bisa terwujud. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak, berarti semua program ini sudah didukung penuh oleh pemerintah daerah berarti ya Pak? Ya. Baik Bapak, kita membahas untuk generasi muda. Berarti MTQ ini diikuti oleh generasi muda. Dan untuk generasi muda masa depan, kira-kira menurut Bapak bagaimana sih kiatnya atau langkah apa yang harus kita ambil untuk menciptakan generasi muda emas yang Islami itu Bapak? MTQ kita laksanakan itu salah satu adalah membangun spirit dan semangat untuk generasi muda melaksanakan pembinaan Al-Quran. Jadi hari ini rata-rata usia muda mulai dari tilawah TK, tilawah anak-anak, tilawah remaja sampai tilawah dewasa. Mulai dari menulis, memahami, kemudian membaca, kemudian menafsirkan, semuanya komplit. Nah, tentu harapan kita adalah ini menjadi sebuah barometer bahwa kemampuan anak-anak kita harus disertai dengan kemampuan mengamalkan. Kita Kementerian Agama dengan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Kota ini sudah memiliki misi dan cita-cita besar. Saya selalu dengan kawan-kawan di Kemenak selalu sampaikan bahwa pembangunan itu ada dua hal. Pertama disebut dengan pembangunan fisik, yang kedua pembangunan manusia. Jadi kalau membangun negeri ini dua hal saja. Bangun orangnya, dibangun fisiknya. Ini harus berbarengan. Kalau orangnya saja kita bangun, kemudian fisik sarananya tidak kita bangun, juga akan tidak seimbang. Atau sebaliknya, kita bangun fisiknya, tapi orang yang mengisinya tidak kita bangun, juga tidak terjadi keseimbangan. Maka langkah kita adalah pertama, ingin menciptakan generasi muda yang Qurani. Manusia itu sesungguhnya yang menentukan karakter hidup manusia itu tiga hal. Pertama itu yang menentukan diri kita itu, pertama adalah akal kita. Yang kedua adalah nafs kita atau hawa nafsu kita. Dan yang ketiga adalah qalbi kita. Jadi unsur manusia itu tiga hal itu. Orang yang akalnya bagus, ya kan, akalnya bagus, kemudian kalbunya bagus, keinginannya bagus, inilah yang disebut dengan manusia paripurna. Nah, tapi kalau orang yang akalnya bagus, keinginannya, nafsunya bagus, tapi kalbunya tidak bagus, banyak orang cerdas yang nipu. Nah, kemudian orang yang akalnya bagus, kalbunya bagus, tidak punya keinginan, inilah orang yang disebut dengan tidak memiliki semangat etos kerja. Maka tentu inilah kita sebut dengan pembangunan sumber daya manusia yang Qurani, yang utuh dan integral. Cita-cita kita adalah hari ini berbagai program sudah kita lakukan bersama pemerintah daerah. Kami bangga pemerintah daerah cukup memberikan perhatian luar biasa. Pertama, satu negeri, satu rumah tahfiz. Ini sudah dicanangkan. Tinggal kita gerakkan semaksimal mungkin. Bayangkan 79 rumah tahfiz. Kalau setiap tahunnya melahirkan 10 saja, itu setiap tahun dari rumah tahfiz itu akan melahirkan 790 orang para hafiz dan hafizah. Sekarang tidak hanya itu. Program di setiap SD, setiap SMP, setiap madrasah dan pondok pesantren wajib minimal 1 juz 30. Maka data kita adalah untuk tahun 2024, data yang masuk saja itu sudah mencapai 2.600 orang yang hafal mulai dari 30 juz, ada 20 juz, ada 15 juz, bahkan ada 1 juz. Data perkiraan kita yang tamatan di 50 kota itu sekitar 9.000 sampai 10.000 orang per tahun.
Maka mimpi kita, kalau ini dijadikan komitmen bahwa setiap anak tamat SD, anak tamat SMP, ataupun sederajat sanawiyah dan pondok pesantren, dari 9.000 wajib minimal hafal 1 juz atau juz 30. Maka 10 tahun ke depan, maka 100.000 orang putra-putri yang sekolah di 50 kota, maka akan mampu minimal hafal 1 juz. Kalau Indonesia emas 2024, maka separuh penduduk 50 kota yang generasi mudanya, maka mereka akan hadir di 50 kota adalah Al-Quran berjalan. Ini adalah cita-cita, dan pemerintah daerah juga komit. Kemarin para guru-guru agama sudah dilakukan pendiklatan. Tinggal lagi komitmen kita buat aturan, kita buat regulasi bahwa ini harus kita jadikan sebagai ikon perubahan peradaban Minangkabau yang sesungguhnya. Jadi kalau orang mengatakan orang Minangkabau adat sini sarak bahasa di kitabullah, tapi tidak hafal Al-Quran, tidak bisa ngaji, ada masjid yang tidak ada khatib, ini tentu sangat miris sekali. Maka mimpi kita ke depan, insya Allah ini bisa tercapai. Tahun ini, kalau rencananya 9.000, tahun ini baru 2.600 orang sudah menghafal. Bahkan untuk yang tamatan 50 kota, 120 orang ada yang hafal 30 juz. Dan ini tentu mimpi kita. Kalau ini sudah lakukan, intelektualnya kita jaga, kemampuan pendidikannya kita jaga, kalbunya kita jaga. Al-Quran ini untuk membangun hatinya, pendidikan ini untuk membangun intelijensianya, maka insya Allah nafsnya bisa kita kendalikan. Jadi kalau mereka nanti jadi pemimpin yang Qurani, yang berakhlak, sekaligus cerdas, punya keinginan terkendali. Ini adalah sebuah rencana dan misi besar untuk pembangunan sumber daya manusia ke depannya. Memang luar biasa sekali program yang sudah diadakan oleh pemerintah. Menurut Bapak, ini akan berjalan dengan lancar ke depannya apabila kita sama-sama berkomitmen tentunya Bapak? Iya. Dan untuk di sekolah sendiri, apakah sekarang sudah seluruh sekolah Bapak yang melakukan kegiatan tahfiz? Jadi untuk sekolah, di pemerintah daerah, di Pemda, Dinas Pendidikan sudah bergerak semua. Bahkan setiap mau tamat harus berbaringi dengan wisuda tahfiz. Kalau madrasah sudah clear, maka madrasah kemarin sampai di angka 60-70% setiap tamat sudah hafal minimal 1 juz. Maka 2025 seluruh kepala madrasah, seluruh pimpinan pondok, kita sudah komit. Tidak ada lagi yang tidak hafal minimal 1 juz. Jadi setiap taman madrasah, taman pondok wajib minimal 1 juz. Ini adalah sebuah komitmen kita. Karena begini, kita punya sumber daya manusia yang cukup. Contoh, dari kecil mereka belajar di TPQ. Kemudian mereka belajar di MDA. Itu rata-rata mereka bisa hafal juz pendek itu sekitar 40%. Tinggal 60% SD, SMP mengendalikan itu. Maka tentu kalau kita dukung secara bersama-sama, pemerintah daerah, Kementerian Agama, tokoh masyarakat, alim ulama, maka insya Allah kita akan menemukan sebuah jati diri masyarakat Minang 50 kota yang religius dan agamais. Kembali kita ke adat Basandi Sarak dan Sarak Basandi Kitabullah tentunya Bapak. Baik Bapak, kira-kira di penghujung dialog kita ini, apa harapan Bapak terhadap kita semua untuk tercapainya generasi emas yang Islam itu Bapak? Ya. Pertama, tentu kita harus melihat secara kasat mata hari ini. Mulai dari kenakalan remaja. Kemudian kekerasan ataupun berbagai bentuk kemaksiatan. Kemudian tawuran, narkoba, berbagai persoalan-persoalan keumatan yang hari ini secara kasat mata kita lihat. Pertanyaannya, kalau ini kita biarkan dan kita tidak bendung secara cepat, maka ini akan membahayakan peradaban masyarakat kita ke depan. Maka untuk itu langkah-langkah strategis harapan kami, pertama, semua program-program keumatan ini, ekonomi masyarakatnya kita perbaiki, pendidikan masyarakatnya kita perbaiki, terutama generasi muda. Kemudian nilai-nilai agamanya kita perbaiki. Orang kalau sudah dekat dengan agama, maka dia gampang mengendalikan. Tapi orang kalau jauh dengan agamanya, maka dia akan
jauh dari siklus peradaban yang lebih baik. Maka tentu langkah-langkah kebersamaan itu, dan ini tentu harapan kita, mari kita dukung secara bersama-sama. Baik itu pemerintah daerah, ormas, masyarakat, nenek mama. Ada yang mungkin ke depan juga kita bersamai. Lembaga kerapatan adat, para bundo kandung, yuk sama-sama kita kawal secara bersama-sama. Kalau mereka sudah tertata, keluarganya sudah mampu menjadi keluarga yang sakinah, kemudian generasi mudanya sudah cerdas dan Qurani, maka insya Allah membangun negeri ini akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih banyak Bapak. Mungkin sudah sampai kita di penghujung acara pada hari ini. Baik pemirsa, itulah dialog singkat kita dengan Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota yang membahas tentang panti MTQ dan juga harapan ke depan bagaimana menciptakan generasi muda emas yang islami. Semoga dengan ini tersentuh hati kita semua untuk sama-sama bergerak dan berkomitmen menciptakan generasi muda emas yang islami di tahun 2025. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian pemirsa, saya Isra Finoria mewakili kru yang bertugas pada hari ini. Mohon undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih banyak Pak. Sama-sama.